tugas komunikasi peternakan, penyuluhan peternakan, menggunakan media PowerPoint, dengan aplikasi Zoom Meeting secara online. Kasihan deh. Celoding. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kenalkan saya Aldianto dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara penanganan dan pencegahan skabies pada kambing. Skabies itu apa sih? Skabies itu merupakan penyakit kulit menular pada ternak yang disebabkan oleh ekstoparasit, yang mana penyakit ini bersifat zoonosis yang berarti bisa menular ke manusia. Dan apa penyebabnya itu apa gitu? Penyebabnya adalah tungau. Tungau ini yang bernama Sarcoptes candii. Yang mana tungau ini akan bermanifestasi pada jaringan kulit, terutama pada epidermis kulit. Di sana tungau akan membuat terowongan sehingga tungau di sana dapat melaksanakan perkembangan biaknya. Terus siapa saja sih yang dapat terkena skabies? Sebenarnya skabies dapat menyerang dari ternak ruminansia, pet animal, bahkan manusia. Lanjut, gejala yang sering timbul pada penyakit skabies yang pertama yaitu gatal dan rambut rontok. Bisa dilihat di gambar bahwasanya ternak kambing terlihat gatal itu biasanya menggerak-gerakkan badannya pada kandang ataupun benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada ruam kemerahan. Untuk ruam kemerahan ini pada awal investasi tungau biasanya terlihat. Tapi pada kambing karena pada awal masa investasi tersebut bulu dan maksudnya rambut masih lebat tidak terlihat jelas. Selanjutnya ada gejala yang sangat khas pada skabies yaitu adanya kropeng pada area yang terinfeksi. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, bagaimana sih cara penularan skabies? Skabies dapat ditularkan secara kontak langsung, yang mana antara ternak dengan ternak lainnya bersinggungan secara langsung. Dapat melalui lingkungan yang terkontaminasi. Lingkungan ini bisa dari kandang, tempat penggembalaan yang terkontaminasi. Selanjutnya ada peralatan kandang yang terkontaminasi. Biasanya dari tempat pakan, untuk yang kebersihan lainnya seperti itu. Lanjut, penanganan dan pencegahan. Untuk penanganan terdapat 3 cara. Yang pertama cara langsung, peroral, dan parenteral. Secara langsung dapat dilakukan dengan cara penyikatan, perendaman, dan pembersihan pada area yang terdapat skabies. Untuk preoral biasanya menggunakan obat kimia yang berjenis ivermectin. Untuk pemberian obat preoral biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan hewan karena melihat dosis yang ditentukan oleh dokter hewan. Selanjutnya ada penanganan dengan cara parenteral. Untuk parenteral sendiri adalah penanganan dengan cara injeksi subkutan. Untuk injeksi tersebut dapat dilakukan oleh petugas kesehatan hewan yang ada di sekitar. Berikut ada beberapa contoh obat yang biasa digunakan dalam penanganan kasus skabies, yang mana ini dari Ivermectin. Ini kandungannya ivermectin 1% yang diberikan secara injeksi subkutan. Selanjutnya ada biodin. Biodin ini biasa digunakan pada pet animal untuk bagian luar dengan cara dispray. Selanjutnya ada pengobatan alami. Pengobatan alami yang dapat diberikan kepada ternak kambing biasanya yang ada di alam dan mudah kita temui sebenarnya. Yang pertama ada ekstrak daun sirih dan gamal. Kedua bahan ini diekstrak menjadi satu dan kemudian dilakukan pengolesan secara teratur pada area yang terinfeksi skabies. Selanjutnya ada oli dan belerang. Kedua bahan ini dapat digunakan dalam suatu kesatuan. Jadi oli dan belerang ini campur menjadi satu dan kemudian dioles pada area yang terinfeksi secara teratur.
Kemudian dapat menggunakan minyak kelapa atau minyak ikan. Penggunaan minyak di sini diharapkan minyak tersebut masuk ke dalam rongga-rongga yang telah dibuat oleh induk tungau tersebut, sehingga menghambat perkembangan tungau. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan yang paling penting itu yaitu menjaga kebersihan kandang dan lingkungan karena ekstoparasit biasanya datang dari lingkungan yang kotor. Selanjutnya ada pengawasan lalu lintas ternak, mengawasi keluar masuknya ternak dari peternakan maupun masuk dari peternakan. Selanjutnya adalah pengawasan populasi. Pengawasan populasi di sini bertujuan untuk memudahkan kita dalam pengawasan kesehatan ternak. Jadi apabila ada salah satu ternak kita yang sakit dapat mudah terdiagnosa dan dapat segera kita tangani. Hanya ini yang bila ada pertanyaan silakan diajukan atau bila tidak kita kembali lagi sama moderator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.